mendengarkan firman Tuhan, pembacaan Alkitab oleh Darren Tabung. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abraham, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom yang jahat dan berdosa terhadap Tuhan, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke tempat timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitungnya juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Baik, saya serahkan kepada Mayor Bambang Wite untuk menyampaikan doa dan firman Tuhan. Silakan Mayor. Ya, terima kasih untuk Darren yang sudah membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama sore ini. Senang ada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian kembali di dalam ibadah persekutuan NSP ini. Saya sebelum menyampaikan renungan ingin mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan juga bantuan yang kami terima dari NSP di dalam pelayanan kami di kantor Humas ini. Doakan agar kegiatan-kegiatan menjelang bulan Natal akan berjalan dengan baik. Kami sudah merencanakan bahwa tahun ini akan ada Christmas Carol selain di Jakarta, yaitu di Medan, di Palu, di Manado, di Bandung, di Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Jadi doakanlah supaya kegiatan ini, dan dari sosialisasi yang kami lakukan, semua daerah ini sangat antusias. Bahkan khusus Manado, mereka sudah
siap dengan rundown acara atau kegiatannya. Jadi ini merupakan hal yang pertama yang akan dilakukan di beberapa kota tersebut untuk kegiatan Christmas Carol. Tujuannya adalah untuk pertama tentu memperkenalkan Tuhan kepada khalayak ramai yang akan menyaksikan kegiatan ini, dan yang kedua memperkenalkan pelayanan bala keselamatan, terutama pelayanan bidang sosial kemanusiaan dan juga emergensi, dan ikutannya adalah penggalangan dana bagi 15 panti asuhan kita. Sampai saat ini sebenarnya penggalangan dana untuk kegiatan Christmas Carol juga dilangsungkan melalui tidak hanya Christmas Carol saja, tapi juga ada hal-hal yang sudah dilakukan, dan kami bersyukur bahwa sampai saat ini dana-dana untuk 15 panti asuhan ini menjelang Natal ini sudah mulai masuk. Dan jadi terima kasih banyak untuk teman-teman di NSP yang sudah membantu kami, membantu dana, membantu doa, dan juga kerja keras, ya. Ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang juga membagikan apa yang kami kampanyekan melalui kegiatan ini. Dan kita yakini kalau kita bersama-sama melakukannya, maka hal-hal baik akan terjadi dalam hidup kita. Karena kita bekerja dan melayani bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang-orang yang membutuhkan sesama kita, terutama anak-anak asuh kita. Kami terakhir berkunjung ke Matahari Terbit, melihat di sana, ya, kita sebenarnya prihatin dengan anak-anak seperti itu, ya, tetapi itu adalah tugas kita, panggilan kita, dan kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, menyambung kasih kita kepada mereka sehingga kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Dan salah satu kesaksian dari anak-anak yang dirawat di Bala Keselamatan melalui Matahari Terbit ini, sampai sekarang dia sudah dewasa, itulah menjadi salah satu alat kami untuk mengkampanyekan pelayanan ini. Jadi saudara-saudara, doakanlah supaya semuanya ini berjalan dengan baik, dan kita akan dapat menikmati sukacita Natal bersama dengan anak-anak kita yang kita asuh di lembaga kesejahteraan sosial kita. Ada 15 yang kita layani. Baiklah saudara-saudara, mari kita berdoa untuk bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan sore ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik kepada kami. Kami tahu bahwa keberadaan diri kami oleh karena Tuhanlah yang melakukannya kepada kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan, waktu, dan hal-hal baik yang sudah terjadi dalam hidup kami. Dan sore ini kami bersyukur semua itu, ya Bapa. Di dalam ibadah ini kami sudah mendengar juga kesaksian bagaimana tangan Tuhan berkarya di tengah-tengah saudara-saudara kami. Kami tahu bahwa ketika kami bersandar dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami yang seringkali kami tidak pahami, tidak mengerti. Tetapi ketika kami menyerahkannya kepada Tuhan, maka hidup kami akan Tuhan buat indah dan menjadi berkat bagi sesama. Sore ini kami mau bersama-sama belajar dari firman-Mu, ya Bapa. Engkau tolong hamba-Mu di dalam berkata-kata, sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah hikmat daripada Tuhan sendiri, sehingga itu akan menjadi berkat bagi kami, membangun iman kami, dan kami akan bersama-sama untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini dengan kekuatan daripada firman-Mu. Roh Kudus mulai yang menolong hamba-Mu, ya Bapa. Dan Roh Kudus-Mu menolong kami semua untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Segala gangguan, kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa iblis yang mengganggu kami, Tuhan kiranya menyingkirkannya itu dari kami. Sehingga kami dapat berkonsentrasi penuh untuk melayani, untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai macam pilihan-pilihan hidup, ya, yang kita alami. Siapa ini Mbak yang di Balikpapan, tinggal di Balikpapan? Saya kenal dia ini waktu masih kecil di Semarang, ya.
kalau tidak salah bersama Ibu Hanjono di sana. Ya, yang saya tahu, yang saya kenal baiknya cuma Oping karena setiap hari hampir selalu ketemu ya. Itu adalah pilihan hidup ya, jadi pilihan hidup kita. Saya menikah dengan istri saya, ya pilihan hidup saya gitu ya. Walaupun banyak gadis yang lain yang bisa dipilih, tapi sudah ditentukan ini gitu ya. Dan saya tahu bahwa itu yang Tuhan sediakan dan tidak salah begitu ya. Sampai saat ini kami mengarungi kehidupan berumah tangga sekian tahun lamanya. Saya pun sampai lupa sudah berapa tahun kami menikah. Sampai punya 2 anak dan sekarang 2 cucu. Itu pilihan ya. Saya menjadi opsir adalah pilihan saya. Walaupun pilihan-pilihan itu kadang-kadang memang pilihan yang sering kali kita lakukan dalam hidup ini adalah pilihan-pilihan yang salah begitu ya, yang salah. Saya pernah mengalami dalam hidup ini bahwa saya memilih sesuatu yang salah dan memang berakibat fatal. Tapi ketika kita menyadari pilihan kita salah, kemudian kita kembali kepada pilihan yang benar, maka kita tahu bahwa itu akan menolong kita untuk menjalani hidup kita. Jadi saudara-saudara, memang hidup kita ini bahkan mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi penuh dengan pilihan-pilihan. Pak Nodi tadi dengan mobilnya, dia pilihan dia memang sudah sadar bahwa mobil itu sebenarnya sulit diprediksi karena semua instrumennya tidak berfungsi dengan baik, tapi karena beliau memilih untuk menggunakannya, jadi resikonya ditanggung gitu ya. Berhujan, kalau saya mengendarai mobil, biasanya saya walaupun bilang kalau sudah di strip 1, saya sudah wanti-wanti ini. Walaupun dalam spek mobil itu kalau masih di strip 1 masih bisa kita kendarai sejauh 40 km. Tapi saya tetap khawatir, jadi harus segera cari pompa bensin, walaupun jarak tempuh yang akan saya lalui itu kurang dari 40 km. Sebab itu jarak normal, mana tahu ada kemacetan di tengah jalan. Nah, kalau kita tidak segera isi, bensin yang 1 strip tadi tidak cukup untuk perjalanan 40 km. Jadi itu adalah pilihan ya, pilihan-pilihan yang kita alami. Jadi pekerjaan kita, bagaimana kita hidup, itu adalah pilihan. Jadi saudara-saudara, sebenarnya pilihan-pilihan kita itu sudah merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai manusia sejak berada di Taman Eden itu suratnya ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan langsung memberikan pilihan. Ya. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan pilihan kepada mereka. Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, di taman ini ada 2 pohon. Yang satu pohon pengetahuan yang baik, satu pohon kehidupan. Ya. Ada pohon yang dilarang dimakan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan bilang, kalau engkau makan, engkau mati. Jadi pilihannya adalah mau makan atau tidak, mau hidup atau mati gitu ya. Jadi sebenarnya dari sejak awal penciptaan Tuhan sudah memberikan kepada kita kehendak, kemampuan untuk memilih. Ya. Jadi manusia pertama waktu itu memiliki kehendak bebas untuk memilih, dan kehendak bebas itu masih kudus, masih suci, saudara-saudaraku, sebab belum ada dosa. Tetapi sayang kemudian dalam perjalanan selanjutnya, mereka mengambil pilihan yang salah, yaitu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Sehingga akhirnya manusia waktu itu kehilangan kehendak bebas di dalam memilih, di dalam kesucian. Manusia masih memiliki kehendak bebas, tetapi kehendak bebas yang sudah berdosa. Ya. Jadi kehendak bebas kita sekarang di dalam memilih itu di dalam lingkaran dosa. Jadi saudara-saudaraku, kehendak bebas kita sekarang sekali lagi bukan kehendak bebas yang murni, bukan kehendak bebas yang suci, yang kudus, tetapi kehendak bebas yang dipengaruhi oleh dosa. Itu sebabnya saudara-saudaraku tidak mudah bagi kita untuk melakukan pilihan. Tidak mudah untuk menentukan pilihan. Nah, bagaimana supaya pilihan-pilihan itu benar, pilihan-pilihan kita itu baik adanya, pilihan-pilihan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan,
Sebab seperti yang saya katakan tadi, oleh karena kita jatuh ke dalam dosa, maka pilihan-pilihan yang kita lakukan adalah pilihan-pilihan di dalam lingkaran dosa. Sementara hidup kita ini masih panjang, dalam tanda petik. Artinya kita masih hidup. Dan kehidupan kita itu, seperti di awal tadi saya bilang, dari sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur, kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan-pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi dari Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai 18. Kita belajar dari dua tokoh, yaitu Abraham dan Lot. Nah, kalau kita memperhatikan pembacaan kita, saudara-saudaraku, kita belajar dari pertama dari Abraham. Abraham atau pada waktu itu namanya masih Abram, belum dirubah namanya menjadi Abram. Dari pembacaan kita melihat tadi bahwa Abram ini seorang tokoh yang sangat menghargai persaudaraan. Jauh daripada dia mementingkan harta benda. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika harta mereka semakin banyak, baik Abram maupun Lot, dan akibat harta yang semakin banyak itu mengakibatkan terjadinya perseteruan antara hamba Abram dan hamba Lot, maka Abram memanggil Lot dan dia bertanya kepada Lot, kita punya harta banyak, kita ini kerabat, kita ini saudara, saya paman, kamu keponakan. Tidak baik kalau kita bertengkar, tidak baik kalau kita bermusuhan. Tapi tidak baik juga kita ada di sini, karena gini, lahan kita ini terlalu sempit. Jadi kita perlu berpisah. Nah, sekarang bagaimana, Lot? Apakah kamu mau pergi atau saya yang pergi? Kira-kira begitu. Dari tempat ini. Jadi kalau kamu ke kiri, saya akan ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya yang akan ke kiri. Jadi saudara-saudaraku, Abram sebagai orang tua, Abram sebagai paman, dia meminta Lot untuk memilih. Sebenarnya saudara-saudaraku, kalau kita punya kesempatan memilih yang pertama, pasti kita memilih yang terbaik. Dan itu biasanya kita berikan kepada orang-orang yang lebih tua untuk memilih. Kita tidak pernah sebagai orang yang lebih muda mendahului orang-orang tua. Tetapi di sini letak kebesaran dari Abram. Dia lebih mementingkan kekeluargaan daripada persoalan memilih mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang menguntungkan, mana yang tidak. Itu sebabnya pilihan kepada Lot. Lot, silakan kamu pilih. Lihat lahan ini, lihat wilayah ini, lihat tanah ini. Kemana kamu pergi? Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Tapi kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Jadi saudara-saudaraku, Abram sebagai orang tua lebih mendahulukan yang muda. Yang berikutnya saudara-saudaraku, Abram tidak takut rugi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita diberi kesempatan memilih yang pertama, pasti akan memilih yang terbaik. Tidak mungkin kita akan memilih yang tidak baik. Jadi pada waktu Lot diberi kesempatan untuk melakukan pilihan, dia menggunakan kesempatan baik-baiknya. Maka ketika dia memandang wilayah Sodom dan Gomora, waduh, itu seperti taman surga. Itu sebabnya kemudian Lot memilih wilayah itu. Tetapi Abram tidak takut, saudara-saudara. Dia tidak takut kalau dia mendapat wilayah yang tidak baik. Nah, ini pelajaran yang penting bagi kita, saudara-saudara. Mengapa Abram atau Abraham memiliki kebesaran hati seperti itu? Mengapa Abraham tidak takut rugi? Karena Abraham memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Abraham itu yakin dengan janji Tuhan. Sebab apa, saudara-saudaraku? Abraham pernah mendengar janji Tuhan. Abraham senantiasa mendengar suara Tuhan.
sehingga ia tidak takut dirugikan. Ia tidak takut tidak kebagian. Saya ingat pada waktu jadi kadet, biasanya kalau hari Minggu itu kami di kadet itu di Pusiklat itu adalah hari yang istimewa karena kami makanannya makanan istimewa. Seminggu sekali ada daging, nah itu jatuhnya pada hari Minggu. Ya. Jadi saya punya teman, biasanya kalau kami sudah makan itu kan prasmanan itu ya. Hari Minggu itu biasanya prasmanan. Jadi tidak, kalau hari Senin sampai Sabtu itu kami duduk di meja makan masing-masing dan sudah terbagi itu lauk pauknya. Tapi kalau hari Minggu itu prasmanan. Nah, saudara-saudara, nah biasanya kalau yang prasmanan pasti yang depan itu ngambil yang yang enaknya dulu. Nah, teman saya ini dia tidak kehilangan akal. Dia tidak mau ngambil nasi terlebih dahulu, tapi dia ngambil lauk lebih dulu. Karena kalau lauk itu pasti habis, yang belakangan itu pasti akan. Jadi dia ambil lauk dulu, biasanya lebih dari satu potong dia akan ambil, ya, dan baru kemudian yang lainnya. Tapi dia ini baik sama saya. Jadi dia bilang, sudah Bang, tidak usah antri lauk, karena kebetulan saya ini paling tua waktu itu di teman angkatan begitu ya. Jadi saya ngambil nasi, dia ngambil lauknya. Nah, saudara-saudara, itu pilihan. Jadi pilihan daripada kita tidak dapat lauk, jadi ambil aja lauknya. Kalau nasi tidak mungkin habis, tidak akan mungkin apa namanya ya. Nah, saudara-saudara, itu kalau kita takut rugi. Tapi Abraham tidak demikian, saudara-saudara. Itu sebabnya ia yakin akan Tuhan. Ini pelajaran penting untuk kita, saudara-saudaraku. Kalau kita dekat dengan Tuhan, senantiasa kita berbicara dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, sebenarnya kita tidak perlu takut rugi dalam hidup ini. Karena janji Tuhan adalah pasti. Nah, kita lihat dulu pilihan Lot, saudara-saudara. Ayat yang ke-10 itu merupakan pernyataan tentang pilihan Lot. Pilihan Lot itu didasarkan kepada dua hal sebenarnya, saudara-saudaraku. Di dalam ayat yang ke-10 ada kata dilihatnya lah. Ini adalah kata yang memiliki arti yang sangat dalam, saudara-saudara. Saya yakin yang pertama yang menjadi pertimbangan Lot adalah dia pernah mendengar atau dia sering mendengar tentang Sodom dan Gomora. Jadi dia tahu bahwa Sodom dan Gomora itu makmur oleh karena cerita-cerita orang. Oleh berita-berita orang yang dia dengar. Musafir-musafir yang datang, yang lewat. Banyak akan mengatakan, waduh, daerah Sodom dan Gomora itu adalah daerah yang subur. Kotanya ramai. Jadi sangat subur, kemudian ramai. Jadi tidak hanya cocok untuk bercocok tanam, tetapi juga untuk berdagang. Jadi ada kemungkinan hasilnya akan 2 kali lipat. Pertanian bagus, perdagangan juga akan ramai. Yang kedua, saya yakin bahwa Lot tidak hanya mendengar. Jadi dia pun pergi ke sana menyelidiki, benar enggak kata orang. Nah, setelah dia pergi ke sana, dia mengambil kesimpulan benar rupanya kata orang. Memang daerah Sodom itu daerah yang subur. Kotanya makmur. Kotanya ramai. Jadi tidak hanya cocok untuk pertanian, tapi juga cocok untuk perdagangan. Kambing domba dia banyak. Maka cocok untuk menggembalakan juga di sana. Dan hasilnya bisa dijual dengan cepat karena penduduk Sodom dan Gomora sangat banyak. Oleh dasar pertimbangan tadilah kemudian Lot mengambil kesimpulan, inilah wilayah saya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukankah kita juga seringkali sama seperti Lot? Pada waktu Hawa melihat buah pohon itu, maka buah pohon itu menarik hatinya. Jadi Hawa terpikat oleh pandangannya terhadap buah pohon itu. Ketika Samuel diminta oleh Tuhan untuk memilih seorang raja menggantikan Saul, dia datang ke rumahnya Isai dan bertemu dengan anak-anak Isai. Kakak-kakaknya Daud mengatakan, waduh, salah satu di antara mereka cocok menjadi raja. Sebab mereka semua adalah pahlawan. Orang-orang yang gagah perkasa.
Mereka adalah orang-orang yang mahir di dalam medan pertempuran. Itu kata Samuel. Walau kemudian Tuhan mengatakan bukan mereka. Justru kemudian Tuhan memilih Daud, orang yang kemerah-merahan. Artinya orang yang belum mahir berperang, masih, orang bilang sekarang itu unyu-unyu ya, gitu ya, masih mentah, gitu ya. Tapi Tuhan memilih Daud. Tuhan berkata begini kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi saudara-saudara, bukankah kita sering juga melakukan pilihan-pilihan hidup kita seperti itu? Pengetahuan kita didasarkan kepada pengetahuan dan penyelidikan kita. Dan akibatnya seringkali fatal. Firman Tuhan berkata demikian, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya tidak ingin mengatakan bahwa pilihan berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan itu tidak penting, saudara-saudaraku. Kalau kita memilih calon pasangan hidup, kan orang Jawa bilang pilih bibit, bebet, dan bobotnya, gitu ya. Itu harus didasarkan seperti itu. Kan tidak mungkin anak-anak kita mencari pasangan hidup sembarangan. Ya harus diselidiki gitu ya, diteliti. Tetapi ada faktor lain yang jauh lebih penting, yaitu melihat dengan cara pandang. Cara inilah yang kita lihat di dalam diri Abraham. Lot hanya berdasarkan pengetahuan dan penyelidikannya. Dan kita tahu kemudian akhir dari apa yang akibat daripada pilihan Lot. Tetapi ketika Abraham melihat dengan cara pandang Tuhan, maka hasilnya sungguh berbeda, saudara. Kehidupan Abraham, saudara-saudara, ditandai dengan bagaimana dia melihat cara Tuhan dalam hidupnya. Ketika Tuhan memanggil dia dari tanah Ur Kasdim, dia mendengar suara Tuhan. Dia tidak tahu kemana Tuhan akan mengantar dia, tapi dia mendengar suara Tuhan dan meyakini apa kata Tuhan. Tuhan bilang, kau keluar dari kaum keluargamu, dari kampung halamanmu, dan pergilah ke tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Bayangkan saudara-saudara, disuruh pergi dulu, keluar dulu, nanti baru ditunjukkan. Tapi Abraham mendengar apa yang Tuhan katakan. Pengalaman hidup ini yang dialaminya selama 75 tahun, saudara-saudara, selama 75 tahun perjalanan hidup Abraham inilah bagaimana dia diproses oleh Tuhan dan dia belajar peka mendengar suara Tuhan. Sehingga pada waktu pilihan itu dia diperhadapkan kepada dia, maka dia meyakini bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada dia. Walaupun dalam pandangan orang barangkali apa yang dia lakukan itu adalah dalam tanda petik barangkali kebodohan. Tetapi kenyataannya itulah yang terbaik. Sebab apa, saudara-saudaraku? Abraham lebih mendahulukan orang lain. Dia lebih mendahulukan kesejahteraannya orang daripada dirinya. Dia tidak ingin mengambil sesuatu yang memang sebenarnya haknya dia, tetapi dia tidak ingin itu membuat orang lain menderita. Tidak. Atau kata orang sekarang, hidup senang di atas penderitaan orang lain. Dia tidak mau itu. Itu sebabnya kemudian dia memberikan pilihan kepada Lot untuk menentukannya. Karena apa, saudaraku? Abraham memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Ayat yang keempat tadi menuliskan, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Ayat yang ke-18, lalu didirikannya belah mezbah di situ bagi Tuhan. Ini menandakan, saudara-saudaraku, bahwa Abraham orang yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita membaca di dalam perjanjian lama kehidupan Abraham, kita akan banyak menemukan kata-kata seperti ini, saudara-saudaraku. Memanggil nama Tuhan, didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ini menandakan bahwa Abraham dekat dengan Tuhan.
Seorang yang akrab dengan Tuhan akan senantiasa diberitahukan rahasia-rahasia khusus dari Tuhan. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang dapat melihat segala persoalan dan cara pandang Tuhan. Perhatikan tadi saudara-saudara, Abraham tidak takut untuk membiarkan Lot memilih lebih dahulu. Abraham tidak takut untuk merasa rugi sebab dia yakin Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang rahasia kepada Abraham. Sekarang kita hidup di tengah dunia yang sangat-sangat modern. Dunia internet, apa sekarang ya? Apa istilahnya? 5.0 atau apalah istilahnya saudara-saudaraku. Pertanyaannya saudara-saudaraku, apakah kita memiliki hubungan pribadi dan akrab dengan Tuhan? Masihkah kita mendirikan mezbah pribadi atau keluarga atau persekutuan dengan Tuhan? Masih bersediakah kita mendengar hal-hal yang sangat rahasia dari Tuhan? Kita akan membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup pribadi kita. Kadang-kadang kita sendiri kurang yakin dengan keputusan yang kita buat. Kita bimbang, kita ragu, sehingga cenderung salah di dalam membuat keputusan. Tetapi rahasia penting yang disampaikan kepada kita untuk membuat keputusan yang benar adalah memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa, firman, dan persekutuan pribadi. Pelajaran Alkitab yang kita pelajari malam ini, saudara-saudaraku, adalah untuk kita memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan sebagai rahasia untuk membuat keputusan yang benar dalam hidup ini. Tuhan pasti akan menolong kita untuk membuat keputusan-keputusan penting, menentukan pilihan-pilihan penting dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah belajar dari firman-Mu. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang seringkali membuat kami ragu dalam hidup ini Tuhan. Ragu di dalam menentukan pilihan, ragu di dalam menentukan, membuat keputusan-keputusan yang penting. Tetapi sore ini Engkau mengajar kami ya Tuhan, kami perlu belajar dari Abraham, peka mendengar suara Tuhan, akrab dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, sehingga ketika kami mengambil keputusan-keputusan, maka keputusan kami tidak salah, sebab Tuhan sendirilah yang akan menolong kami di dalam mengambil pilihan-pilihan. Terima kasih ya Bapak, biarlah firman ini terus mendorong kami untuk terus hidup dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, belajar firman, berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mendengar Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang peka dalam hidup ini ya Tuhan. Dan dengan demikian, kami tidak salah di dalam mengambil keputusan. Keputusan apapun itu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk pelajaran firman. Berkati kami semua yang malam ini hadir di dalam persekutuan ini ya Bapak. Dimanapun kami berada dengan segala persoalan hidup kami. Biarlah firman ini akan menolong kami untuk berani bertindak sesuai dengan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mayor buat firman Tuhan pada malam hari ini. Memang hidup adalah pilihan ya. Dan semoga Tuhan akan memampukan kita untuk memilih setiap apa yang menjadi pilihan